Halo teman-teman, aku Firmarlia dari Universitas Bengkulu akan sedikit membahas mengenai PSAK 73 yaitu mengenai sewa. Sebelum PSAK 73 ini ada, sebelumnya udah ada PSAK yang sudah membahas nih mengenai sewa. Ada PSAK 30 sewa, ISAK 8 penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, ISAK 23 sewa operasi insentif, ISAK 24 evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa, ada ISAK 25 hak atas tanah. Nah, PSAK 73 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Pengertian dari sewa itu sendiri adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan kepada lisi hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lisi melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pengakuan dan pengukuran sewa operasi. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Mengakui biaya, termasuk penyusutan, yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menghitung penyusutan sesuai dengan PSAK 16 aset tetap, PSAK 19 aset tak berwujud, dan PSAK 48 penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai dan oleh karena itu mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi. Modifikasi sewa operasi. Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi dengan mempertimbangkan pembayaran sewa di hari muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Selanjutnya pengungkapan. Pesewa mengungkapkan untuk sewa pembiayaan, laba atau rugi penjualan penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Untuk sewa operasi, penghasilan sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks suatu suku bunga. Lalu ada penyajian untuk sewa operasi. Penyewa menyediakan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Selanjutnya ada pengakuan di sewa pembiayaan. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang dalam jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Pengukuran awal sewa pembiayaan. Pesewa menggunakan suku bunga implisif dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Biaya langsung awal selain yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Pengukuran selanjutnya untuk sewa pembiayaan. Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa. Pesewa menerapkan pembayaran sewa yang terkait dengan periode tersebut terhadap investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima. Modifikasi sewa untuk sewa pembiayaan. Pesewa mencatat modifikasi atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika 1. Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan suatu aset pendasar atau lebih. 2. Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Pengukuran awal aset hak guna. Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa. Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan intensif sewa yang diterima. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, serta estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar. Pengukuran selanjutnya aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang telah ditetapkan. Pembayaran sewa.
Yang pertama, pembayaran tetap dikurangi dengan piutang insentif sewa. Yang kedua, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan. Yang ketiga, jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual. Yang keempat, harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Dan terakhir, ada pembayaran penalti karena penghentian sewa jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pengukuran selanjutnya liabilitas sewa. 1. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. 2. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. Dan yang ketiga, mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa. Selanjutnya ada penyajian. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. 1. Aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Yang kedua, liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Selanjutnya pengungkapan. Beban penyusutan untuk aset hak guna berdasarkan kelas aset pendasar. Yang kedua, beban bunga atas liabilitas sewa. Yang ketiga, beban yang terkait dengan sewa jangka pendek. Yang keempat, beban yang terkait dengan sewa aset bernilai rendah. Yang kelima, beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Mari kita lihat sebuah contoh soal berikut ini. PT Anggrek melakukan kontrak sewa peralatan selama 3 tahun. Pembayaran sewa per tahun adalah 20, 24, dan 28 juta. Tidak ada opsi membeli dan insentif lain dalam kontrak. Bunga implisit sebesar 4,235%, sehingga nilai kini dari sewa sebesar 66 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah aset hak guna pada liabilitas sewa sebesar 66 juta, beban bunga pada liabilitas sewa sebesar 2,796 juta, beban depresiasi pada aset hak guna sebesar 22 juta, dan liabilitas sewa pada kas sebesar 20 juta. Sehingga akan mendapatkan nilai seperti yang tertampilkan pada tabel berikut ini. Oke, cukup sekian pembahasan untuk PSAK 73. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan bila ada kekurangan ataupun ada yang ingin disampaikan, boleh kalian komentar dan berikan saran ya. Terima kasih. Dadah!